Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mungkin tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, subuh hari ini kita bersyukur pada Allah bisa berada dalam majelis yang mulia untuk duduk bareng sejenak untuk mengkaji hal-hal penting dalam agama kita ini, dan kita kaji saking kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita bahas hadis membicarakan masih tentang masalah menghadap kiblat. Hadis 227. Monggo dibaca. Wa an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi muttafaqun alaihi. Zadal Bukhari yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'uhu fil maktubati. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya ke arah mana saja kendaraan itu menghadap. Muttafaqun alaihi. Al-Bukhari menambahkan, beliau memberi isyarat dengan kepalanya, namun beliau tidak melakukannya pada sholat wajib. Hadis 228 di bawahnya. Wali Abi Dawud min hadithi Anas radhiyallahu anhu kana idza safara fa arada ay an yatatawwa'a istaqbala bidaqatihil qiblati fakabbara thumma shalla haitsu kana wajhu rikabihi wa isnadu hasan. Abu Dawud meriwayatkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa jika beliau hendak bepergian dan kemudian ingin sholat sunnah, maka beliau menghadapkan untanya ke arah kiblat. Beliau takbir, kemudian sholat menghadap ke arah mana saja kendaraannya menghadap. Sanad hadis ini hasan. Nah, kita lihat masih kaitannya dengan menghadap kiblat. Kemarin kita sebut dua hadis. Hadis yang pertama, ada orang yang ketika waktu gelap cari-cari kiblat nggak ada, terus dia arah kemana saja, akhirnya setelah sholat tidak disuruh ulangi sholatnya. Yang kedua hadis saking Abu Hurairah, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun, antara timur dan barat itu adalah kiblat. Kalau ini hadis 227, hadis 228 membicarakan juga tentang masalah kiblat. Kita simpulkan lagi beberapa hal. Satu, menghadap kiblat itu adalah syarat sah salat. Menghadap kiblat termasuk syarat sah salat. Jadi orang muslim ya kalau sholat yang ngadap kiblat. Cari dulu kiblat itu di mana, kemudian dia menghadapnya. Faedah yang kedua, dikecualikan untuk sholat musafir di atas kendaraan. Apa tadi diulang?
Unta. Dikecualikan untuk musafir dalam sholat sunnah. Untuk musafir dalam sholat sunnah di atas kendaraannya boleh mengarah ke arah kendaraan. Boleh mengarah ke arah kendaraan. Dan tidak menghadap kiblat. Jadi lihat ya, untuk musafir terus sedang melaksanakan sholat apa? Sholat sunnah, bukan sholat wajib. Faedah yang ketiga, menghadap kiblat jadi wajib untuk sholat wajib kecuali dalam keadaan sulit. Kecuali dalam keadaan sulit. Contoh misalnya, kita dapati sholat subuh pas lagi perjalanan Jogja Surabaya. Sholat subuhnya di mana? Bisnya agak berhenti. Berarti sholat subuh dilakukan di mana? Di atas kendaraan. Beda kalau pakai kendaraan pribadi. Kalau pakai kendaraan pribadi gimana jawabnya kalau gitu? Berhenti, cari masjid, sholat subuh di situ. Namun ini kan kendaraan umum, atau naik sepur, numpak sepur, pesawat, nggak mungkin suruh berhenti. Akhirnya sholat subuhnya di mana? Di atas kendaraan. Suruh ngadap kiblat, tempatnya sempit, nggak mungkin bisa ngadap kiblat. Yang ada dia sholat di tempat duduknya masing-masing. Nah, kalau sholat di tempat duduknya masing-masing, maka berarti bagaimana? Menghadap ke arah yang dia mampu. Maka ketika itu menghadap kiblat jadi gugur, dan yang dipentingkan adalah kerjakan sholat pada waktunya masing-masing. Kerjakan sholat pada waktunya masing-masing. Namun ingat Ji, kendaraan itu kan ada 3 tadi. 1, ada kendaraan yang luas. Ya, kendaraan yang luas, yang ini ada kemungkinan kita lakukan sholat sempurna termasuk menghadap kiblat. Contohnya apa? Kapal. Ya, itu bisa. Kendaraan yang kedua, kendaraannya sempit. Bis. Contohnya apa? Bis pesawat. Dan tidak bisa ditinggal. Ya, contohnya apa? Bis, pesawat, kereta. sepur, kereta. Ya, kereta juga masuk. Terus ada kendaraan yang ketiga, kendaraan yang bisa ditinggal. Contohnya apa? Motor. Tadi mobil pribadi. Contohnya apa lagi? Motor. Ya, kalau untuk kendaraan pertama, sholatnya nanti seperti kita lakukan sempurna. Kalau kendaraan yang kedua tadi yang sempit, sholat semampunya. Kalau kendaraan yang ketiga yang bisa ditinggal, sholatnya di mana? Masjid. Kendaraannya ditinggal. Jadi nggak ada usah pembahasannya gimana sholat di atas motor. Iya nggak? Nggak usah dibahas kayak gitu. Di atas mobil pribadi misalnya, mobilnya masih bisa ditinggal. Lebih afdol sholat, untuk sholat wajib ini yang kita bahas, sholatnya di atas kendaraan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, untuk sholat sunnah di atas kendaraan, untuk sholat sunnah di atas kendaraan boleh
tidak menghadap kiblat sejak awal sholat. Boleh tidak menghadap kiblat sejak awal sholat. Artinya gini, sejak takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia sudah mengarah ke arah kendaraannya langsung. Tidak disuruh muter dulu hadap kiblat. Jadi misalnya ini numpak taruhlah unta misalnya, ini sholat sunnah. Dia sholatnya ngadap kiblat dulu, setelah itu nanti muter lagi kendaraannya ngadap kemanapun dia ikuti kendaraannya. Namun yang pertama cari kiblat dulu. Hadis ini menunjukkan sedari awal tidak menghadap kiblat. Sedari awal tidak menghadap kiblat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan sholat wajib tidak dilakukan di atas kendaraan. Sholat wajib tidak dilakukan di atas kendaraan, kecuali kalau sulit untuk turun. Kecuali sulit untuk turun dan khawatir waktu sholat keluar. Maka boleh sholat di atas kendaraan sesuai kemampuan. Jadi kalau sholat wajib disuruh turun dari kendaraan, berhenti. Nih kita ke Surabaya misalnya, dapati waktu subuh di perjalanan. Sholat wajib kita bawa kendaraan pribadi, maka dapati sholat subuh, berhenti nantinya ketika kita di tengah perjalanan. Kemudian setelah itu lanjut lagi. Itu untuk sholat wajib. Kecuali apa tadi? Sulit meninggalkan kendaraan. Suruh turun nggak bisa. Seperti apa tadi? Pesawat, ada perahu kecil, ada bis, ada kereta. Maka sholatnya nanti di atas kendaraan saja. Nanti lihat kalau mampu lakukan sholat sempurna ya sempurna, kalau tidak bisa sesuai dengan kemampuan. Nah terus hadis yang berikutnya lagi, tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Dibaca. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarata wal hammama rawahu Tirmidzi wa lahu illatun. Baik, baca artinya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi itu seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, namun ada cacat di dalamnya. Baik, hadis 230 lagi. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ay yusalla fi sab'i mawatina al-mazbalati wal majzarati wal maqbarati wa qari'ati tariqi wal hammami wa ma'atinil ibili wa fawqa zuhri baina baitillahi ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat
pada 7 tempat: tempat sampah, tempat penyembelihan hewan, perkuburan, tengah jalan, kamar mandi, kandang unta, dan di atas Ka'bah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai lemah olehnya. Nah, kalau hadis yang kedua itu dhaif. Hadis yang pertama juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 229, namun ada cacat di dalamnya. Wallahu illatun. Baik, kita simpulkan dari hadis yang pertama. Hadis 229. Hadisnya kesimpulannya sahih. Kita simpulkan asalnya seluruh tempat di muka bumi boleh digunakan untuk sholat. Asalnya seluruh tempat di muka bumi boleh digunakan untuk sholat. Jadi di masjid itu untuk sholat, di rumah juga untuk sholat, di sawah lagi ngurus ya tanaman, ngurus ternak, boleh untuk sholat, di pinggir pantai juga boleh untuk sholat, di tengah hutan juga boleh untuk sholat. Seluruh tempat di muka bumi boleh digunakan untuk sholat. Nah, kecuali di sini ada beberapa tempat. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa tempat di sini yang dilarang untuk sholat. Kesimpulan yang kedua lagi, faedah yang kedua, dilarang sholat di area pekuburan. Baik itu di atas kuburan ataupun di antara tengah kuburan, yaitu di tengah-tengah ini. Yang dimaksud pekuburan itu tempat yang di situ dimakami seseorang, walaupun cuma satu kubur saja. Kemudian faedah yang berikutnya, hikmah dilarang sholat di area pemakaman adalah supaya mencegah terjatuh dalam kesyirikan. Adalah supaya mencegah terjatuh dalam kesyirikan. Karena bapak-bapak sekalian, kalau ini dibolehkan, maka nantinya sholat di pekuburan orang soleh juga boleh. Akhirnya nganggap afdol sholat di situ. Nganggap afdol sholat di situ, lebih khusyuk sholat di situ. Lebih khusyuk sholat di situ, lama-lama minta doa di situ. Ujung-ujungnya nantinya minta doa pada orang yang telah meninggal dunia. Jadi ini akan jadi perantara menuju syirik. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, ada sholat yang dibolehkan di pekuburan, yaitu sholat jenazah. Ada sholat yang dibolehkan di pekuburan, yaitu sholat jenazah. Jika belum menyolatkan. Misalnya ada sedulur saking Sumatera dan ini jenazahnya sudah dikuburkan, terus pingin nyolatkan, maka dia boleh datang ke pekuburan terus sholat di situ. Sholatnya bagaimana? Ya tetap ngadap kiblat. Di kubur situ kan sudah dimasukkan, berarti dia sholat. Kalau laki-laki yo di kepalanya, kalau perempuan yo di tengah-tengahnya, gitu aja. Terus tetap ngadap kiblat. Dia sholatnya di situ. Kenapa masih dibolehkan? Karena sholat jenazah tidak ada rukuk kalian sujud. Dan Rasulullah SAW pernah melakukan sholat semacam itu juga. Beliau belum sempat menyolatkan, ada tukang sapu di masjid. Dan diceritakan itu adalah seorang wanita. Sudah meninggal dunia dan Nabi SAW tidak mendapatkan kabarnya. Lalu Nabi SAW mencari kuburnya, nyolatkan di situ. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, dilarang sholat di hammam, tempat pemandian.
Karena di situ tempatnya najis dan tempatnya setan. Makanya di dalam kamar mandi enggak lama-lama. Orang nyanyi. Itu tempatnya apa? Setan. Kalau sholatnya di bawahnya kamar mandi, di atasnya kamar. Misalnya 2 lantai. Di bawahnya kamar mandi, di atasnya kamar. Boleh nggak? Boleh. Boleh, karena dilarang tadi di dalam Kamar mandi. kamar mandi. Kalau di atasnya itu tempat sholat, boleh-boleh saja. Kalau di bawah, oh di atasnya sekarang gantian, di atasnya kamar mandi, di bawahnya tempat sholat, boleh-boleh saja. Namun resikonya nanti kalau bocor itu gimana, itu yang atas itu. Itu aja resikonya, yuk dijaga baik-baik. Terus tadi hadis 230 hadisnya dhaif. Tadi kan ada tempat-tempat yang dilarang untuk sholat. Tadi contohnya masbala, tempat sampah. Sekarang faedah yang berikutnya lagi, dilarang sholat di tempat sampah karena ada kemungkinan najis. Dilarang sholat di tempat sampah karena ada kemungkinan najis. Kemudian faedah berikutnya lagi, dilarang sholat di majzara, tempat penyembelihan hewan, karena ada darah yang najis. Karena kalau darah menurut jumhur, kita nyembeli sapi, kambing, ayam, pitik, nggih, darahnya keluar tuh darah yang najis. Terus faedah berikutnya lagi, dilarang sholat di tengah jalan karena mengganggu orang. Alasannya itu karena mengganggu orang. Namun misalnya nggak ganggu karena ditutup jalannya untuk sholat id, boleh nggak? Sah. Ini jalannya harus ditutup kok, nggak ganggu, sudah minta izin. Ya, ini mau dipakai karena lahannya sempit, masjidnya cilik, warganya oke, 300 kakak, masjidnya cuma segitu, sampai pagar masjid nggak muat, akhirnya sampai jalan, boleh kalau sudah minta izin. Terus faedah yang berikutnya lagi, tidak boleh sholat di kandang unta. Karena unta banyak memberikan was-was, sebagaimana setan. Karena unta banyak memberikan was-was dalam sholat, sebagaimana setan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, masih boleh sholat di atas Ka'bah karena tidak ada dalil larangan. Atau misalnya ada gunung, itu ada di atas Ka'bah gitu, di sampingnya, namun ini lebih tinggi daripada Ka'bah. Akhirnya kalau mau sholat, ya ngadap ke bawah gitu, lihat Ka'bah, dia lihat Ka'bah itu di bawah, masih tetap sah juga. Atau misalnya lantai 3, lantai 2 yang ada di sana, boleh juga sholat di situ. Posisinya memang di atas. Posisinya itu di atas. Namun untuk sholat wajib di atas Ka'bah persis, ini Ka'bah, di atas Ka'bah tidak boleh untuk sholat. Namun di atas Ka'bah persis untuk sholat wajib tidak boleh untuk sholat. Termasuk juga di Hijr Ismail, untuk sholat wajib juga tidak boleh, hanya untuk sholat sunnah.
Maka kalau sholat wajib ada namanya tempat di Ka'bah itu Hijr Ismail itu ditutup. Karena tidak boleh sholat di dalam situ. Itu bagian dari Ka'bah, berarti itu dalam Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai pada pembahasan tadi. Monggo jika ada pertanyaan. Hartono? Cek coba. Cek di dapur. Ya, ada pertanyaan? Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi dilarang untuk sholat di kandang unta. Sekarang teman-teman kita itu apalagi saat cocok tanam ini hanya kandang sapi Masih boleh tadi kandang unta karo sapi ki beda. Maka kembali ke umuman hadis, masih boleh sholat di dalam kandang sapi. Misalnya terpaksa sholat di situ. di atasnya biasanya ada peratak. Nah, boleh. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baunya sapi niku najis napa mboten? Mboten. Ya, terus. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, berapa hari untuk batas waktu sholat jenazah di atas kuburan? Secepat mungkin. Walau alam tidak ada batasannya. Ada yang katakan 1 bulan kalau nggak salah. Ya, lebih cepat lebih baik. Tidak terlalu lama-lama. Nah lagi, ini bukan nanti sudah dikubur 1 tahun 2 tahun gitu enggak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan masalah sholat pas seandainya kita nggak tahu kiblat di situ, nggak tahu kiblat arahnya, terus di akhir sholat diingatkan arah kiblatnya, apakah kita mengulangi atau tidak? Kalau Kita diingatkan, sholatnya salah arah kiblatnya. iya. Terus diingatkan apakah kita mengulangi atau tidak mengulangi sholatnya, Pak? Diulangi sholatnya berarti. Sholatnya pun rampung atau lagi sholat? Sudah sholat selesai terus Sudah cari arah kiblat belum? belum. Pas waktu itu kita nggak tahu arah. Berarti nggak cari. Kalau nggak cari suruh ulang. Terus yang kedua, sholat di tempat yang dilarang, apakah di daerah sungai kan banyak yang menggunakan macam-macam, apakah seandainya kita sholat di pinggir sungai itu diperbolehkan, Pak? Boleh. Seluruh tempat di muka bumi boleh digunakan untuk sholat. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Belakang? Hah? Ada lagi? J, terakhir. Langsung aja yang ingin saya tanyakan. Itu tadi pembahasan sholat diharuskan menghadap kiblat. Kalau ditanyakan Mas tadi, kalau saya itu ingin saya tanyakan, berdoa di luar sholat apakah masih boleh berdoa, misalnya di ladang Lagi gergaji terus jenengan berdoa bergaji tidak menghadap kiblat, apakah masih sah. Afdolnya ngadap kiblat, tidak ngadap kiblat tidak masalah. akan tidak? Hah? Cukup? Baik, itu saja kita cukupkan. Insyaallah pekan depan kita lanjut lagi seperti biasa. Hari ini cuma sampai jam 5. Ya, itu saja. Sholat isyraqnya belum karena masih 15 menit lagi, masih 20 menit lagi, masih lama. Kita cukupkan dan setelah ini silahkan untuk sarapan pagi. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.